modal utama dalam hidup sabar. Allah Ta'ala berjanji, innallaha ma'as-sabirin. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu yang pertama. Sabar. Sabar itu ada 3. Sabar dalam berbuat, ya, sabar di dalam menghadapi cobaan dan ujian, sabar di dalam menghadapi apa? Ya, musibah dan lain sebagainya. Nah, situ. Di dalam berbuat memang kita banyak diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam berbuat, membutuhkan kesabaran. Oleh Allah Ta'ala ditempa kita dengan sabar, betul-betul sabar. Ya, sabar itu di dalam berbuat artinya di dalam melaksanakan berpuasa. Ya, betul-betul didasari oleh iman. Seperti yang saya baca tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi puasa Ramadan itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Begitu. Seperti itu. Yang tidak beriman nyingkir. Kan seperti itu mestinya. Kenapa? Ya, karena Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi berfirman, ya asyamu li wa ana ujzi bih. Begitu. Puasa itu khusus untuk saya. Yang tahu hanya saya dengan Allah. Yang tahu hanya masing-masing kita dengan Allah. Kan begitu. Nggak ada yang lain. Ya, yang lain nggak ada. Bisa saja kan? Ya, kita pura-pura wudhu. Ya, yang biasanya tidak pernah berkumur, ya sebelum wudhu berkumur. Terus, ya menelan sedikit demi sedikit air itu. Nauzubillah min dzalik. Berarti iman kita sudah tercemari. Ibadah kita sudah tercemari. Nah, di sini maka kita harus sabar di dalam melaksanakan ibadah puasa. Sabar modal utama dalam segala aspek kehidupan. Apa saja kita butuh kepada sabar. Ya. Mau menjadi apa saja kita butuh. Mau jadi presiden apalagi, ya, mau jadi menteri, mau jadi legislatif, DPR, mau jadi kepala keluarga, mau jadi ketua RT, mau jadi ketua RW, mau jadi kepala desa, mau jadi masyarakat awam pun kita butuh kepada sabar. Karena apa? Allah bersumpah untuk menguji kita. Ya, jangan sampai ada di benak kita bahwa kita ini beriman lantas oleh Allah Ta'ala tidak diuji. Pasti diuji dengan segala macam ujian, termasuk di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, di situ ini efek duniawiyah. Maka kita ditempa, dididik oleh Allah Ta'ala untuk sabar di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini, berefek bahwa kita mempunyai kebiasaan, sifat dan karakter sabar. Ya. Apalagi coba kira-kira sehat.
Ya, Rasulullah bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Kenapa coba? Ya, kalau ustadz-ustadz mungkin paham ini. Mungkin juga di antara kalian yang senior mungkin yang punya sepeda motor misalnya akan paham itu. Ya, kenapa? Kenapa ya coba? Sepeda motor itu yang kita pakai setiap hari itu juga butuh untuk ganti oli. Ya, ditap. Biasanya kalau agak lama tidak di ini gitu loh ya. Tidak ditap atau diganti oli, mesin beda. Tarikan beda. Nah, di situ. Tapi begitu ditap diganti oli baru, masya Allah. Ya, tanjakannya rak seperti itu. Ya, mesinnya enak, halus seperti itu. Nah, di situ manusia pun juga seperti itu. Sepanjang tahun coba, ya, apa yang tidak masuk ke perut kita itu? Mungkin hanya batu dengan besi, barangkali ya. Kalau kita mengatakan ada hewan buas itu salah. Sebenarnya yang buas itu adalah manusia. Apa saja masuk. Ya, daun-daunan masuk sampai kepada daun kelor. Ya, misalnya sayur-sayur masuk. Kalau diberikan harimau, tidak mau. Harimau tidak mau pada sayuran itu. Tapi kita, masya Allah. Ya. Kalau misalnya daging, nah, banyak makhluk-makhluk yang lain tidak mau terhadap daging itu. Yang mau hanya harimau. Gitu kan ya. Tapi kita, masya Allah, semua jenis daging mau. Ya, bahkan yang non muslim, tikus pun dimakan. Itu dari ragusnya manusia, dari buasnya manusia. Masya Allah, bahkan naudzubillah ya. Katanya sekarang di Cina itu sudah mulai ada makanan yang teristimewa dan termahal. Apa itu? Sop bayi. Naudzubillah dan sop bayi. Makanya di mana-mana penculikan bayi, penculikan anak kecil di Cina itu. Dibuat apa? Di WhatsApp. Dijual. Ya Allah, naudzubillah dan sampai terjadi kepada kita. Naudzubillah itu buahnya manusia. Coba bayangkan. Ya. Padahal kalau menurut Islam, ya itulah kita perlu ditap, diganti oli. Kata Ibnu Kildah, tahu Ibnu Kildah ya? Ya, pakar ilmu kedokteran di masa-masa Abbasiyah, ya, Abbasiyah keempat. Ibnu Kildah, ya, dengan Al-Farabi, dengan Ibnu Sina dan sebagainya. Ibnu Kildah mengatakan, al-ma'idatu baitud da wal hamiyatu ra'su kulli dawa. Ya. Mungkin kalau ada yang catat, saya ulang lagi. Al-ma'idatu baitud da wal hamiyatu ra'su kulli dawa. Bahwa perut kita, pencernaan kita, ya, itu adalah baitud da. Katanya, rumah
Coba, ya apa saja coba kira-kira yang tidak mengandung penyakit. Yang kita makan garam katanya. Ya, garam itu menaikkan tensi darah. Misalnya kan ya, apa saja yang enak-enak misalnya. Sampai kepada apa cumi-cumi itu juga ini menaikkan tensi darah. Itu yang masuk ke maidah kita. Seperti itu. Ya, daging kambing apalagi, masya Allah. Udang, ya, tahu tempe kalau di pondok kita. Tahu tempe itu katanya, ya mengandung apa? Asam urat ya, asam urat yang cukup tinggi, misalnya. Ya, apa saja gitu. Nah, oleh karenanya kata Ibnu Qirdah, wal hamiyatu ra'su kulli dawa. Menjaga diri, berhati-hati, ya apa? Ya mengukurlah, mengukur. Ya, kalau kita diperintah kulu wasrabu wala tusrifu. Nah, di sinilah arti daripada perkataan Ibnu Qirdah ini. Kulu makanlah kalian. Ya, wasrabu dan minumlah kalian wala tusrifu dan jangan berlebih-lebih. Nah, begitu. Ya. Gitu. Ya alhamdulillah kan. Saya yang setua ini, yang sudah bau tanah ini, masih belum punya pantangan makanan apapun. Semua masuk. Nah disitulah puasnya saya. Ya, buatnya saya semua masuk. Nah begitu. Prinsip saya itu cuma wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Nah, begitu. Ya. Sering ada banyak yang tanya kepada saya, sampean masih bisa kambing? Iya. Bilangnya kenapa? Kata saya. Sebab kalau di rumah saya tahu dan tempe, kata saya gitu. Ya, saya makan kambing hanya ketika undangan, menghadiri undangan, ya, menghadiri Iqbal, waduh, yang namanya kegiatan Iqbal itu, masya Allah. Ya, ya. Barusan di Pamekasan itu ada kerang, ada ya macam-macam lah, kambing ada, ayam ada, tinggal pilih misalnya, masya Allah, ya begitu, ya. Tapi prinsip saya adalah itu, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih, ya. Itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oleh Allah Ta'ala diciptakan memang untuk manusia. Semua yang ada di alam ini oleh Allah Ta'ala diciptakan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan kita. Pernahkah ada kalian menjumpai sesuatu ciptaan Allah yang bukan kepentingan manusia? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Ya, nggak ada. Sampai nyamuk pun malah justru bermanfaat. Karena ada nyamuk, ada pabrik obatnya. Karena ada obat pabrik obat nyamuk, ada karyawan dan karyawan. Maka nyamuk memberi makan kepada manusia. Memberi penghasilan, memberi gaji, dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Ya, begitu. Nah, disitulah barangkali, ya. Jadi sumu tasihhu, ya. 3 hari saja puasa ini sudah terasa. Ini, ya bagi kita kan memang kita seperti itu. Didasari oleh iman dulu, yakin, ya bahwa ajaran Allah dan Rasulnya itu benar, termasuk puasa ini, ya begitu kan. Kita pelajari ilmunya, kita perluas ilmu tentang puasa itu. Ya, begitu. Mulai dari dasar-dasarnya, pelaksanaannya, dan efek daripada pelaksanaan puasa itu kita pelajari. Ya, kita pelajari. Seperti itu.
maka insya Allah ya akan membuahkan hasil sebuah karakter kehidupan kita yang benar menurut versi Allah dan Rasulullah, yang benar menurut versi manusia. Insya Allah seperti itu. Kalau kita betul-betul melaksanakan dengan benar. Dasarnya, pelaksanaannya, maka insya Allah efeknya juga akan kita nikmati. Seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita kan ini takutnya itu kepada selain Allah. Mau makan kambing, ini naik, ini bisa menaikkan darah, ya akan menjadi darah tinggi dan lain sebagainya, punya darah tinggi dan lain sebagainya. Nah ini yang tidak benar. Ya makanlah, makan, tapi jangan berlebih. Seperti itu. Ya kan seperti itu. Nah inilah mungkin anak-anakku sekalian tentang hikmah duniawiyah. Apalagi coba kira-kira hikmah duniawiyah. Kita diajari untuk menjaga waktu yang sebaik-baiknya. Ya, begitu imsak kita sudah siap-siap untuk menahan diri dari semua yang masuk ke maidah kita. Seluruhnya. Sampai asap pun juga, ya asap rokok misalnya langsung dilarang. Begitu ya apa as-salatu khairum minan naum, sudah berhenti dari ya semua memasukkan materi apapun ke maidah kita. Nah di situ sudah berhenti. Jadi ada pemahaman kalau imsak itu sudah tidak boleh makan dan minum, itu ya enggak apa-apa, untuk hati-hati sih silahkan aja. Tapi yang jelas akhir daripada imsak itu adalah adzan subuh. Nah seperti itu anak-anakku sekalian ya. Seperti itu. Kita jaga sampai terbenamnya matahari. Seperti itu. Ya kita tunggu gitu ya. Masa-masa kebahagiaan kita. Masa-masa senang kita. Apa itu di antara dua bahagia yang ada? Apa? Berbuka puasa. Masya Allah. Mengapa? Bukan karena masuknya makanan ke mulut kita, tapi kita berhasil menjaga waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kepada kita. Seperti itu. Ya, apalagi kira-kira puasa Ramadan itu yang berdampak duniawiyah, hikmah duniawiyah, ya kebersamaan, tertanamnya empati, perasaan yang dialami oleh saudara-saudara kita ketika mereka tidak punya uang, tidak punya sesuatu yang bisa masuk ke perutnya, kepada maidahnya. Masya Allah, kita dilantik oleh Allah. Ya, bahwa di antara saudara-saudara kita itu ada yang hanya makan 2 hari sekali, ada yang sampai 3 hari sekali makan. Seperti itu. Kita hanya dilatih mulai dari datangnya fajar sampai
keterbenamnya matahari. Untuk itu, supaya apa? Mempunyai rasa empati, mempunyai rasa kasih sayang, mempunyai perasaan untuk berbuat untuk mereka. Ya, makanya alhamdulillah as-shaimun, orang yang biasa berpuasa, masya Allah, begitu masuk bulan Ramadan malah justru mereka gembiranya bukan main. Mereka sambut bulan Ramadan dengan apa? Dengan perasaan bahagia, gembira, senang. Kenapa? Karena banyak sesuatu yang bisa diperbuat oleh mereka. Termasuk juga memberi buka bersama